Tuhan, kami bersyukur Engkau masih memberi kepada kami anugerah untuk kami boleh menghadap hadirat-Mu, memuji, memuliakan nama-Mu di dalam ibadah. Baik kami yang ada di tempat ini maupun jemaat-Mu yang ada di rumah masing-masing beribadah secara online. Tuhan, kami percaya kasih-Mu besar atas kami. Seperti halnya kasih yang Kau nyatakan di malam Natal pertama itu, ketika Engkau mengutus putra tunggal-Mu untuk lahir di tengah-tengah manusia yang berdosa, untuk menjadi penebus juru selamat kami, sehingga kami boleh beroleh surga. Tuhan, kiranya lanjutkanlah kasih karunia-Mu yang besar itu atas hidup kami, terkhusus di tengah masa-masa pandemi seperti ini. Kami berdoa ya Tuhan untuk pemberitaan firman-Mu. Kiranya firman hari ini boleh menjadi panduan bagi jalan hidup kami. Sekali lagi boleh menyapa kami, menjamah hati kami, agar kami tahu apa yang Engkau kehendaki di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk. Hari ini kita akan membahas satu tema dengan judul Damai yang Sempurna. Damai yang sempurna. Mari kita membuka, saya persilakan untuk yang pria membuka Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14, yang wanita membuka Yesaya pasal yang ke-26 ayat 3 dan 4. Yang pria membuka Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14, yang wanita membuka Yesaya 26 ayat 3 dan 4. Jika sudah mendapatkannya, saya persilakan untuk yang pria membacakan terlebih dahulu Lukas pasal 2 ayat 13 dan 14. 2, 3. Kemudian yang wanita membacakan Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4. Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4. Kita membacanya bersama-sama 2, 3. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita. Bapak Ibu, satu kali ada seorang dokter memeriksa pasiennya. Setelah melakukan pemeriksaan secara teliti, kemudian ia menyimpulkan tidak ada yang salah dengan pasiennya ini, ya, secara fisik. Tidak ada yang salah dengan orang ini secara fisik. Lalu kemudian dia berkata begini kepada pasiennya, kamu mungkin memiliki beberapa masalah bisnis atau masalah relasi yang belum dibereskan. Sebaiknya saya sarankan sebaiknya kamu mencari konselor yang baik, gitu ya, karena problem kesehatanmu ini terkait dengan masalah secara psikis, gitu ya, yang lain. Gitu. Beberapa minggu lalu ada salah seorang pasien saya, kata si dokter ini bercerita, dia mengalami gejala yang mirip denganmu, dia bilang gitu. Ternyata rupanya dia punya utang 75 juta dan dia tidak sanggup membayarnya. Karena masalah hutang itu membuat dia sangat khawatir dan sampai mengganggu syarafnya, dia bilang. Lalu kemudian si pasien ini bertanya sama si dokter, apakah dokter berhasil menyembuhkan dia? Lalu kata dokter, iya. Saya bilang kepada dia, berhentilah khawatir. Hidup ini terlalu singkat untuk dipenuhi dengan kekhawatiran yang berlebihan. Dan sekarang ia kembali sehat dan bisa hidup dengan normal karena dia sudah berhenti khawatir, kata si dokter. Lalu kemudian si pasien ini menjawab, iya dok, saya tahu.
Masalahnya dia meminjam uang 75 juta itu dari saya, dan itulah sekarang yang menjadi kekhawatiran saya. Bapak Ibu, setiap kita punya kekhawatiran, ya. Apalagi di masa pandemi seperti ini. Mungkin sebagian besar kita mengalami peningkatan akan kekhawatiran. Ya, kita khawatir akan kesehatan kita khawatir akan kelangsungan pekerjaan atau usaha kita khawatir akan urusan sekolah anak-anak dan pergaulan anak-anak kita khawatir akan ekonomi keluarga, kita khawatir karena tidak bisa lagi mengunjungi keluarga di luar kota dengan leluasa, ya, gitu ya. Ada banyak kekhawatiran yang mungkin menerpa hidup kita secara bertubi-tubi, gitu. Dan hidup kita menjadi jauh sekali dengan apa yang dinamakan dengan damai itu. Dan pada hari ini ketika kita membaca Lukas pasal 2 ayat 14 di mana dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya, kita mungkin ada di antara kita yang mungkin berpikir damainya apa gitu ya. Damainya di mana? Sejak Yesus lahir sampai sekarang, dunia tetap saja dipenuhi dengan konflik, dengan peperangan, dengan persoalan, ya. Manusia masih saja hidup di dalam pergumulan yang tidak henti-hentinya. Apalagi di masa seperti sekarang ini. Sebelumnya saja hidup sudah terasa berat. Apalagi kemudian ditambah lagi dengan adanya pandemi, makin beratlah hidup kita semua gitu. Bukankah setelah Yesus lahir dikatakan ada damai sejahtera di bumi? Lalu damainya di mana? Damainya seperti apa? Apakah malaikat salah menyampaikan berita di malam Natal itu kepada para gembala dan kepada kita semua bahwa ada damai sejahtera di bumi? Tentu tidak. Malaikat tidak salah menyampaikannya. Karena damai yang dimaksud oleh Tuhan bukanlah damai yang seperti yang kita pikirkan. Kita pikir ketika Yesus lahir maka dunia akan bebas dari konflik, bebas dari masalah, bebas dari perang, bebas dari pergumulan. Kita pikir ketika Yesus lahir hidup kita akan peace and calming, ya, akan damai dan akan tenang gitu. Tapi bukan damai versi kita yang Tuhan nyatakan di malam Natal itu, melainkan damai versinya Tuhan. Bapak Ibu, mari kita perhatikan kembali Lukas pasal 2 ayat yang ke-14 itu ya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Atau versi New American Standard Bible, versi Alkitab dalam bahasa Inggris dikatakan peace among men with whom he is pleased. Damai sejahtera di antara manusia yang diperkenan, ya, yang diperkenan olehnya. Pertanyaannya adalah begini, apakah sebenarnya ada manusia yang layak untuk diperkenan oleh Tuhan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada. Paulus di dalam Roma pasal yang ketiga ayat 10, kemudian sampai ayat 12, kemudian ayat 23 juga, dia menuliskan dengan tegas bahwa tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Ya. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, ditegaskan kembali oleh Paulus. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang termasuk kita yang hari ini beribadah kepada Tuhan. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Tidak ada. Sebenarnya tidak ada seorang pun yang layak diperkenan oleh Tuhan. Karena dosa manusia memberontak terhadap Allah dan menjadi musuh Allah, dan satu-satunya cara untuk manusia bisa berdamai dengan Allah adalah melalui pengorbanan Yesus yang pada malam Natal pertama itu lahir di Bethlehem untuk menunaikan tugasnya menjadi juru selamat kita, penebus dosa manusia. Dan ini pula yang ditegaskan oleh Paulus di dalam Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8 ya.
Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita sudah sadar akan keberdosaan kita, bukan. Tapi ketika kita masih berdosa, Allah telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita. Dan kemudian di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-14 sampai ke-18, karena dialah dikatakan ya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Perseteruan antara manusia dengan Allah, karena manusia berdosa dan Allah adalah Allah yang Maha Kudus. Untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya. Dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera. Oleh karena Dia, kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. Inilah damai sejahtera yang malaikat maksudkan ketika di malam Natal pertama itu. Damai sejahtera yang diberitakan bersamaan dengan berita kelahiran Yesus kepada para gembala. Damai sejahtera yang hadir karena Yesus Kristus Sang Penebus itu telah lahir di tengah-tengah manusia dan menjadi penebus manusia yang berdosa. Damai sejahtera itu bukanlah damai sejahtera, bukanlah situasi yang peace and calming, bukan situasi yang tenang dan damai. Bukan pula soal kondisi bebas konflik atau bebas dari penderitaan, melainkan damai yang terjadi antara kita manusia yang berdosa dengan Allah yang Maha Kudus melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Itulah sebabnya kenapa Paulus menyebutkan Yesus sebagai dialah damai sejahtera kita. Dialah damai sejahtera kita. Di dalam atau melalui pengorbanannya kita beroleh damai itu. Karena Dia ada di dalam hidup kita. Karena kita mempercayai Dia, Dia ada di dalam diri kita. Dialah damai sejahtera itu. Bapak Ibu, banyak orang Kristen gagal paham mengenai damai sejahtera ini. Dan ketika tidak mendapatkan situasi atau kondisi damai di dalam hidupnya, akhirnya lebih memilih meninggalkan pelayanan, lebih memilih meninggalkan imannya bahkan. Karena tidak merasa mendapatkan damai sejahtera versi dirinya. Bahkan ada yang lebih memilih meninggalkan kekristenan dan beralih ke agama lain karena beranggapan bahwa hidupnya akan lebih tenang, akan lebih bisa merasakan damai versi dirinya. Padahal damai yang sempurna itu hanya bisa diperoleh di dalam iman kepada Yesus Kristus. Karena di dalam Dialah kita beroleh damai di sorga dan di bumi. Di sorga dan di bumi. Di sorga, damai di sorga karena perseteruan kita dengan Allah. Kita yang sebelumnya menjadi musuh Allah karena kita berdosa, tapi kemudian karena kehadiran Yesus sebagai penebus dan kita percaya kepadanya, kita didamaikan dengan Allah. Kita tidak lagi menjadi musuh Allah, melainkan kita menjadi anak-anak Allah, menjadi bagian dalam keluarga besar Allah. Itu damai di sorga. Damai di bumi karena kita memiliki Roh Kudus ketika kita mempercayai Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Karena kita memiliki Roh Kudus yang menyertai hidup kita. Di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-26-27, Yesus berkata begini, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu.
damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Ya, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Ini bicara soal kehadiran Roh Kudus. Damai sejahtera ku tinggalkan kepadamu. Damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang dunia berikan kepadamu. Karena itu janganlah gelisah dan gentar hatimu. Ini jaminan yang Yesus berikan ketika ia naik ke sorga, meninggalkan dunia ini, dan dia mengutus Roh Kudus hadir di tengah-tengah kita. Kehadiran dan penyertaan Roh Kudus di dalam kehidupan setiap orang percaya menjamin damai sejahtera yang Kristus berikan kepada setiap kita, anak-anaknya. Dan jangan lupa, kalau kita ingat di dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, di situ bicara soal buah roh. Salah satu aspek dari buah roh yang akan nampak ketika anak-anak Tuhan hidup di dalam Tuhan, taat pada kehendaknya dan kebenarannya, buah roh yang akan nampak salah satu aspeknya adalah damai sejahtera. Jadi damai di sorga dan di bumi sesungguhnya kita sudah miliki dan kita bisa alami. Tetapi mungkin ketika hari ini Bapak Ibu kita mendengar firman Tuhan, mungkin ada yang bertanya-tanya begini, saya sudah Kristen bertahun-tahun, tapi kenapa sangat jarang sekali di dalam hidup saya mengalami yang namanya damai di dalam hidup? Kenapa langka sekali mengalami yang namanya damai di dalam hidup? Bapak Ibu, saya yakin bukan karena damai Kristus itu kurang sempurna dalam hidup kita, atau bukan pula karena Roh Kudus kurang berkuasa menyertai kehidupan kita. Seringkali yang menjadi penghalang damai sejahtera Allah itu hadir di dalam hidup kita. Dan yang membuat hidup kita sebagai umat Tuhan jauh dari rasa damai atau jauh dari kedamaian adalah karena dosa. Karena kita lebih memilih dosa daripada memilih kehendak Tuhan. Karena kita lebih memilih fokus pada persoalan kita dan bukan fokus kepada Tuhan yang punya kuasa untuk menolong kita. Itu yang terjadi. Dan itu seharusnya menjadi bahan evaluasi bagi hidup kita secara pribadi. Karena firman Tuhan di dalam Yesaya pasal 26 ayat 3 dan 4 berkata begini, yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh kau jagai dengan damai sejahtera, sebab kepadamulah ia percaya. Percayalah kepada Tuhan selama-lamanya, sebab Tuhan Allah adalah gunung batu yang kekal. Dalam versi English Standard Version, dalam versi bahasa Inggris, dibilang you keep him in perfect peace, whose mind is stayed on you. Engkau, dia yang pikirannya tertuju kepadamu, engkau menjaganya dalam damai yang sempurna. Dia yang pikirannya tetap tertuju kepadamu, engkau menjaganya dalam damai yang sempurna. Karena ia mempercayai engkau. Pertanyaannya, selama ini, apakah kita sungguh-sungguh mengarahkan pikiran dan hati kita kepada Tuhan apapun yang terjadi? Apakah sungguh-sungguh kita tetap memilih mempercayai Tuhan apapun yang terjadi dalam hidup kita? Ketika hati kita tidak fokus lagi kepada Tuhan, kita akan menjadi lebih khawatir, kita akan mudah sekali jatuh di dalam banyak dosa dan kesalahan. Itulah yang seringkali merenggut damai sejahtera kita yang seharusnya sempurna di dalam diri kita. Bapak Ibu, saya memahami beratnya pergumulan hidup seringkali membuat pikiran dan hati kita mudah beralih dari Tuhan. Membuat kita mudah khawatir dan gelisah. Tapi sesungguhnya bukan hidup yang seperti itu yang Tuhan mau dari hidup kita.
sebagai penerima damai sejahtera dari Allah. Sesungguhnya damai sejahtera yang sempurna itu sudah kita miliki di dalam Tuhan. Konflik berkepanjangan antara kita dengan Allah itu sudah dibereskan melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan sebagai penerima damai sejahtera dari Allah, Dia ingin kita hidup di dalam damai yang sempurna. Yaitu dengan apa? Dengan mengarahkan hati dan pikiran kita tertuju hanya kepada Dia, tidak kepada yang lain. Dan tetap mempercayai Tuhan apapun yang terjadi di dalam hidup kita. Bapak Ibu, saya ingin menyampaikan satu ilustrasi yang pernah saya sampaikan di akhir Oktober ketika di kebaktian doa, ya. Bertahun-tahun yang lalu ada sebuah galeri seni ternama mengadakan satu kompetisi bagi para pelukis, ya, dengan hadiah yang cukup fantastis. Dalam kompetisi ini para pelukis diminta melukiskan damai. Dan dari berbagai lukisan ada satu lukisan yang menjadi pemenangnya, yaitu lukisan yang terpampang di layar, ya. Lukisan ini menjadi pemenang dari kompetisi tersebut. Di dalam lukisan tersebut terlihat bagaimana langit yang mencekam, yang gelap, petir yang menyambar, gelombang air laut yang menghantam dinding-dinding tebing di tepi laut itu. Terlihat satu situasi yang sepertinya jauh dari kedamaian, ya. Sepertinya situasinya malah mencekam, malah menggelora, malah menakutkan. Lalu di mana damainya? Kenapa justru lukisan ini yang dipilih menjadi pemenang dari kompetisi yang melukiskan damai itu? Mari perhatikan sekali lagi lukisan ini. Bapak Ibu, di tengah-tengah lukisan tersebut, di tengah situasi yang mencekam dan menakutkan itu, ada burung yang bersarang di lubang pinggir tebing. Si induk burung berdiam di sarang itu sambil melindungi anak-anaknya dengan sayapnya sehingga mereka bisa tidur dengan nyenyak sekalipun di tengah situasi yang mencekam. Inilah alasan kenapa lukisan ini menjadi pemenang. Inilah damai. Pelukis dengan tepat menggambarkan apa yang disebut dengan damai. Damai bukan berarti tidak ada badai yang mencekam, melainkan damai adalah bisa tenang meskipun di tengah badai. Dalam konteks kita orang-orang Kristen, damai bukan berarti tidak adanya badai pergumulan, melainkan ketika bisa tetap tenang karena Tuhan hadir dan menjaga hidup kita sekalipun di tengah pergumulan yang berat. Allah tidak menjanjikan hidup kita selalu aman dan bebas dari masalah dan persoalan. Allah juga tidak menjanjikan kita akan selalu sukses dan makmur, tidak pernah jatuh miskin, tidak. Allah tidak menjanjikan kita terbebas dari sakit penyakit, tidak. Kita masih sangat bisa mengalami semuanya itu. Sekalipun kita hidup benar, sekalipun kita taat pada Tuhan, kita masih sangat bisa mengalami itu. Akan tetapi yang menjadi penghiburan yang luar biasa bagi kita adalah kita punya Allah yang menyelamatkan kita. Bahkan ketika kita masih berdosa, Ia memilih untuk menyelamatkan kita, menghentikan perseteruan kita dengan Allah yang Maha Kudus. Jika hal yang tersulit yang tidak bisa diselesaikan oleh manusia saja, Allah bisa selesaikan. Terlebih lagi persoalan-persoalan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi di dunia ini, yang seharusnya jauh lebih mudah untuk diselesaikan oleh Allah. Allah punya banyak cara melindungi dan menjaga, sehingga kita tetap bisa mengalami damai sekalipun di tengah kesesakan. Tetapi pertanyaannya adalah, di tengah kesesakan, di mana hati kita tertuju? Di mana fokus kita taruh? Apakah kepada Tuhan saja?
Ataukah kita teralih, justru kita berfokus pada persoalan, pada pergumulan, membuat kita khawatir, membuat kita marah, meragukan Tuhan, dan bahkan meninggalkan Tuhan karena kita pikir kita tidak merasakan damai versi kita seperti yang kita pikirkan. Bapak Ibu, damai yang sempurna kita sudah miliki sebenarnya. Allah telah mendamaikan kita dengan dirinya melalui pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Dan damai itulah yang diberitakan oleh malaikat di malam pertama. Dan ia juga bahkan menjaga kita dengan damai yang sempurna selama hati dan pikiran kita tertuju kepadanya dan mempercayai Dia senantiasa. Akan tetapi jangan biarkan damai yang sempurna itu berhenti hanya pada diri kita. Firman Tuhan di dalam Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-18 berkata begini, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Bagi Tuhan, sebegitu pentingnya untuk hidup berdamai dengan orang lain. Sampai ada satu bagian di dalam rangkaian khotbah di bukit di mana Yesus mengajarkan, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada di dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkan persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali mempersembahkan persembahanmu itu. Matius 5 ayat 30, ayat 23 dan ayat yang ke-24. Sebegitu pentingnya untuk mewujudkan damai sejahtera itu dengan Tuhan dan dengan orang lain. Sampai Tuhan mengajarkan satu bagian ini di dalam rangkaian khotbah di bukit. Dengan kata lain, Allah ingin kita membereskan konflik kita dengan orang lain dan berdamai dengannya sebelum kita datang beribadah sungguh-sungguh kepada Tuhan. Ini menjadi satu catatan penting buat kita semua. Sebagai penerima damai, seharusnya kita mewujudkan damai. Kita mengalami damai dan kita mewujudkan damai itu. Bukan hanya kita mengalami di dalam hidup kita, tetapi kita juga mewujudkan itu kepada orang lain sehingga dia pun bisa mengalami damai yang dari Tuhan. Bapak Ibu, bagaimana dengan kehidupan kita selama ini? Bertahun-tahun kita menjadi orang Kristen. Ya, mungkin kita sudah mengalami begitu banyak pengalaman damai sejahtera Allah itu ada dan hadir di dalam hidup kita. Tapi seberapa jauh kita mau melangkah untuk menjadi pembawa damai, peacemaker? Seberapa jauh kita mewujudkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari? Atau justru kita jangan-jangan lebih mengedepankan maunya kita, versinya kita, tidak mau mengalah di dalam konflik, lebih memprovokasi dibandingkan mendamaikan. Satu kali seorang rohaniwan Inggris bernama Newman Hall, ya. Seorang rohaniwan Inggris bernama Newman Hall. Dia menuliskan buku berjudul Come to Jesus. Ini ya. Dia menulis buku berjudul Come to Jesus. Newman Hall adalah teman dari Charles Spurgeon. Charles Spurgeon seorang pengkhotbah terkenal di Inggris pada abad yang ke-18. Nah, Newman Hall menuliskan buku ini, Come to Jesus. Dan rupanya ketika buku itu dipublish, kemudian buku ini dikritisi secara tajam dan secara tidak adil oleh seorang penulis surat kabar di London. Penulis ini juga bukan hanya mengkritisi isi bukunya Newman Hall, tapi dia juga mengkritisi pribadi dari Newman Hall sebagai penulis dari buku tersebut. Hal ini membuat Newman Hall marah besar. Dan ia pun menuliskan surat yang berisi respon pribadinya terhadap kritikan dari penulis surat kabar tersebut. Dia menuliskan kata demi kata dengan begitu tajam terhadap penulis kritik tersebut.
Newman Hall tidak mau membiarkan dirinya dan karyanya dihina semena-mena oleh orang itu. Dan sebelum ia mengirimkan surat respon pribadi itu, dia menunjukkan terlebih dahulu kepada sahabatnya, Charles Spurgeon. Kemudian Spurgeon membacanya dan kemudian setuju dengan isi surat itu. Dia berkata begini, "Kamu sangat benar. Orang ini memang pantas menerima setiap kata yang tajam darimu, seperti yang ia telah lakukan terhadapmu," kata si Spurgeon. Lalu kemudian Newman Hall bertanya kepada Spurgeon, "Apakah ada hal lain yang perlu saya tambahkan di dalam surat ini sebelum saya kirim nih surat nih ya?" gitu ya. Terus kemudian Spurgeon menjawab, "Iya, ada. Kamu belum menandatangani surat ini. Bagaimana kalau kamu tanda tangani surat ini, kemudian di bawah tanda tangan namamu itu kamu menuliskan nama jelasmu, kemudian kamu menambahkan lagi satu keterangan di bawahnya, yaitu penulis Newman Hall, penulis dari buku Come to Jesus, penulis dari buku Datanglah kepada Yesus." Mendengar perkataan dari Spurgeon, Newman Hall langsung terdiam. Disitulah ia sadar bahwa surat balasan yang ia tulis dengan begitu tajam untuk membalas perbuatan si penulis surat kabar itu sangat tidak tepat dan sangat bertentangan dengan apa yang ia tuliskan di dalam buku Come to Jesus. Tulisan surat respon pribadinya itu menjadi batu sandungan, dan disitulah ia sadar. Dan akhirnya Newman Hall memutuskan untuk merobek surat itu dan membuangnya. Bapak Ibu, kita mungkin pernah mengalami pengalaman dipersalahkan atau diperlakukan tidak adil oleh orang lain. Dan kita menganggap kita punya hak sebenar-benarnya untuk membalas perbuatan orang itu, sekejam-kejamnya. Dan itu yang dunia ajarkan kepada kita, bukan? Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tapi bukan itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Tuhan ingin kita jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik, carilah pendamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mazmur 34 ayat yang ke-15. Sekalipun di dalam keadaan dipersalahkan atau diperlakukan tidak adil, usahakanlah damai di tengah komunitas. Itu yang Tuhan ingin dari hidup kita sebagai penerima dan pembawa damai sejahtera dari Allah. Dan janji firman Tuhan di ayat yang berikutnya dari Mazmur ini menurut saya sungguh sangat meneduhkan hati. Saya membaca ayat ini ketika saya mengalami diperlakukan tidak adil itu. Dikatakan di ayat yang ke-19 dari Mazmur 34, Tuhan itu dekat dengan orang-orang yang patah hati, broken hearted, dan ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya, crushed in soul. Tuhan itu dekat. Sekalipun kita diperlakukan tidak adil, kita dipersalahkan, tapi ketika kita memilih menyerahkan pembalasan itu kepada Tuhan dan tetap mengusahakan damai di tengah komunitas, Tuhan berkata, "Aku akan dekat dengan orang-orang yang patah hati. Aku dekat denganmu. Aku dekat ketika engkau patah hati, ketika jiwamu remuk karena perbuatan orang-orang yang tidak bertanggung jawab." Bapak Ibu, di dalam Natal ini, masih adakah damai yang sempurna yang kita rasa di dalam hidup? Mari nyatakan damai itu.
Mari nyatakan damai sejahtera dari Allah itu kepada orang-orang di sekitar kita, termasuk bahkan kepada mereka yang pernah menyakiti hati kita. Karena kita adalah penerima damai, karena kita adalah pembawa damai, kita adalah the peacemaker of God. Firman Tuhan dari Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-9 menjadi penutup dari khotbah saya hari ini. Berbahagialah mereka, orang-orang yang membawa damai, karena mereka disebut anak-anak Allah. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk damai sejahtera yang telah Engkau beri di dalam hidup kami. Dan biarlah kiranya damai sejahtera itu tidak berhenti sampai pada diri kami saja, melainkan boleh kami bagikan kepada orang-orang di sekitar kami. Di dalam situasi apapun ya Tuhan, kiranya kami boleh tetap mengalami damai yang sempurna itu. Di dalam situasi apapun, kiranya hati dan pikiran kami tetap tertuju hanya kepadamu dan tetap mempercayaimu, bahwa apa yang Kau izinkan terjadi dalam hidup kami itu ada di dalam rancangan-Mu yang sempurna, dan Engkau akan menguatkan kami dengan damai yang sempurna. Dan kami rindu Tuhan, melalui kehidupan kami yang telah didamaikan oleh Tuhan, kami juga boleh membagikan damai itu kepada orang lain. Kuatkan hati dan langkah kami untuk menjadi pembawa-pembawa damai Tuhan kepada orang-orang di sekitar kami. Dan kiranya di Natal ini ada banyak orang yang boleh mengalami damai Tuhan, karena mereka menyaksikan damai itu melalui kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih untuk segala anugerah dan kasih sayang-Mu atas hidup kami. Inilah doa kami ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup, sumber damai sejahtera kami berdoa. Amin.